Pengelolaan laundry, sekarang kita pembuatan database. Jadi kita ngebuat database itu berdasarkan soal yang kita punya. Kemarin kita ngambil yang soal paket 3 ya. Sebentar, saya carikan dulu. Yang paket 3. Cuman kalian nanti di database boleh menambahkan, tapi tidak boleh kalian mengurangi. Nah, ini kalau saya sukanya saya ngedesainnya nanti pakai Case Studio dulu. Karena dari Case Studio nanti kita bisa ekspor ke ke bahasa SQL-nya untuk kita bisa masukkan ke dalam MySQL-nya. Jadi saya coba langsung aja ke MySQL 5. Nah, tabel pertama apa di sini? Kita ambil dari yang paling bawah. Ini ya tabel member dulu ya. Kita buat tabel member. Yang sampai ketukar ya. Member. Member ini dia punya primary key namanya ID. ID-nya itu tipenya integer. Terus auto increment ya. Kita langsung buat di sini auto increment. Oke. Tuh, sudah ada ID integer. Dia sudah auto increment. Terus lanjut. Nama, alamat, nama varchar 100, alamat teks, jenis kelamin, enum LP, telepon itu varchar. Berarti nama, alamat, jenis kelamin. Nama, varchar 100, alamat, teks, apa lagi? Jenis kelamin, gender kelamin. Di sini dia enumnya L atau P, berarti pengisiannya itu L atau P. Berarti kita pakai char 1. Cuman kalau memang mau isinya laki-laki atau perempuan gitu, bisa kita pakaikan varchar isinya 10. Perempuan berapa digit? Perempuan 9 digit. Laki-laki berapa digit pakai strip? Nah, kasih dah 10 ya. Oke. Terus yang terakhir telepon juga varchar 15. Ini kok. Ini bisa kalian rapikan ya. Nah, mesti harus ngikutin ini. No telepon ya. Nomor kita boleh panjang. Nah, nomor telepon varchar 15. Oke. Nah, ini kita buat begini dulu semua. Yap, kita sudah punya tabel member. Member ini untuk apa sih? Untuk mendata data pelanggan. Jangan salah. Kemarin ditanya itu bingung kalian. Yang berikutnya yaitu tabel outlet. Kita tambahkan tabel outlet. Ya. Aja ya. Mau bantu itu atau mau dia nunggu di mana? Saya mau di sana tuh. Kita tahu kejadian tadi kan. Ya. Sorry ya. Apa tadi? Outlet ada ID. Coba bacain ya, cepat. ID kemudian integer. Di sini kita auto increment. Terus apa lagi? Kalian liatin dong. Nama, alamat, telepon. Nama sama dengan yang tadi. Nama varchar
100, alamat, teks, nomor telepon, pacar 15. Oke, ya benar ya? Ya kan? Alamat, teks, pacar 15. Nomor telepon, alamat. Oke, sudah. Lanjut, yang berikutnya kita ngebuat tabel paket ya. Nah, tabel paket sendiri dia ngambil data dari outlet juga. Untuk bisa tahu paket itu ada di outlet mana saja. Jadi tabel outlet ini kan untuk mendata data cabangnya kita. Siapa tahu kita punya laundryan lebih dari satu toko misalkan. Ada di Pagesangan, ada di Mayura misalkan. Dan di Mayura sama di Pagesangan belum tentu paketnya sama. Bisa jadi harganya juga berbeda. Makanya nanti ketika kita mendata data paket itu sepertinya kayak jualan kita. Kita yang nyuci apa aja, misalkan nyuci kolor, misalkan nyuci selimut gitu, nyuci baju, itu kan beda-beda harganya kan. Nah seperti itu data paketnya kita. Dan belum tentu di Pagesangan sama misalkan di Mayura sama harganya. Mungkin Mayura karena gampang air lebih murah gitu. Di Pagesangan karena harus beli air lebih mahal gitu, paham ya? Nah, jadi dia harus ngambil dari outlet juga. Jadi outlet ini kita tarik dulu sini. Nah, ini ID apa, Pak? Ini kita bisa ganti namanya nih. Ya. Karena nanti kita nggak bisa lagi ngebuat nama ID gitu. Paham nggak maksudnya? Kalau kita samakan, ini kan ID yang barusan kita tarik ini kan masuk ke tabel paket ya kan? Nah, cuman kan ini namanya ID. Berarti kita udah nggak bisa lagi buat ID untuk punyanya si paket. Paham nggak? Ya kan? Karena nggak boleh ada nama yang sama. Berarti ini kita ganti. Jadi dia memang berdasarkan ID outlet, tetapi kita ganti menjadi ID outlet. Ya. Ya, jadi nah dia ditarik dari ID outlet, tetapi di tabel paket diganti namanya menjadi ID outlet. Gitu. Kalau sudah, kan, jadi ID outlet. Nah, berarti sekarang udah bisa kita nambahkan kolom ID, ya, auto increment, integer, nah, gitu. Kolom ID untuk punyanya si paket. Baru ada di sana ID outlet, terus jenis. Jenis ini kita pakaikan enum, ya. Nama paket varchar 100, harga integer juga. Berarti di sini nanti kita taruhin jenis. Jenis itu tipenya apa? Enum kita pakein varchar ya. 20 cukup lah. Varchar 50 aja. Oke. Habis itu apa lagi? Nama paket. Varchar 100. Harga integer. Coba. Nah, ini kita naikkan ke atas. Tuh. Nah, kan? ID punyanya si paket, ID outlet itu ngambil dari ID outlet yang di outlet gitu. Jadi ID outlet ini ngambil dari ID yang ada di outlet. Karena kalau kita taruhin ID bingung nanti. Karena sama. Oke? Jelas ya? Lagi lanjut. Nah, tinggal berapa tabel nih? User juga demikian. User juga itu belum tentu nanti user yang di Pagesangan sama di Pemenangan sama, kan beda-beda kan? Pemenang punya kasir sendiri, Pagesangan punya kasir sendiri, makanya dia di sini ngambil juga dari outlet sama kasusnya kayak tadi. Jadi kita buat dulu di sini apa tadi? User. Di sana kita tambahkan ada ID
auto increment, tipenya integer. Apalagi di sana? Nama, nama varchar 100, apalagi username varchar kita kasih 50 aja, nggak apa-apa lebih. Password ya betul. Teks, kemudian udah itu aja. Setelah dia itu apa lagi? Role apa dia? Enum berapa? Admin sama anak, berarti kita pakai 20. Ya, kita pakai ini ya. Nah, tinggal yang satu lagi apa tadi? Ngambil dari outlet. Kayak gini, tuh. Cuma namanya kita ganti menjadi ID. Nah, yes. Tuh. Nah, kan? Nah, seperti itu. Kemudian lanjut, sekarang kita terakhir tabel transaksi. Tabel transaksi agak banyak sekali. Di sana ada ID outlet, ID member. Kita isi yang bukan nyangkut-nyangkut dulu ya. Kita isi dulu yang punyanya dia asli, yang bukan pagar-pagar ini. Sorry, bukan itu ya. Pertama apa? Transaksi add. Pertama apa? ID integer. Kemudian jangan dulu ID kode invoice ini varchar. Kode invoice varchar 100. Terus lanjut. Tanggal gitu ya. Date, terus date time ya? Ya, tanggal date time dia pakai supaya ketahuan juga waktunya transaksi kapan. Jadi tidak hanya tanggalnya saja. Kemudian lanjut. Date time, batas waktu. Apa? Date time juga. Setelah itu tanggal bayar. Date time, terus biaya. Apa terus down double, terus pajak ya, pajak double aja ya, karena kan persen. Terus status dibayar, status nih enum ini kita pakein 10 aja, atau status varchar 20, kemudian dibayar varchar 20 juga. Oke. Tinggal yang ngambil dari tabel lain. Yang pertama tabel apa tuh? ID outlet. Tarik dulu ID outlet. Baru ID outlet taruh di sini, ganti namanya menjadi ID underscore outlet. Yes. Lagi ID membernya ditaruh di mana? Di setelah kode invoice. Pindahin ke bawah. Ganti namanya menjadi ID member. Mana lagi? ID user terakhir ya. ID user, mana dia ID user? Berarti ngambil dari tabel user. Ditaruh paling bawah. Ganti menjadi ID user. Dah? Ini kita bersihkan dulu.
Ini kita bersihkan dulu. Oke. Ini transaksi baru terakhir. Udah benar nih ya? ID outlet, kode invoice, ID member, tanggal, batas waktu, tanggal bayar, batas waktu, tanggal bayar, biaya tambahan. Kita pakaiin double aja semuanya ya, karena ini kaitannya dengan uang beli. Double. Oke. Biaya tambahan double, diskon pajak status, itu varchar 20, dibayar juga varchar 20, baru ID user. Oke. Yes, kemudian terakhir adalah detail atau transaksi detail. Nah, transaksi atau transaksi detail sama aja ya. Nah, untuk detail transaksi ini dia ngambil nomor transaksinya si tabel transaksi, dan dia tidak punya nomor transaksi sendiri. Jadi dia mengikuti tabel transaksi. Jadi dia tidak punya, apa istilahnya, tidak punya nomor transaksi sendiri. Terus di sana ngambil ID transaksi, ID paket, udah. Oh sorry, ini ya dia. Oh dia juga punya ya, ini punya ya dia. Punya. Berarti ini jadi ID transaksi. Berarti ini jadi ID transaksi. Oke. Terus dia juga ngambil tabel ID paket. Berarti taruh sini aja. Nah, biar tidak ganggu. ID paket diganti menjadi ID apa? Hah? Menjadi ID paket. Oke, good. Setelah itu baru mana dia? Jumlah ya, atau KTY itu jumlah. Jumlah sama keterangan. Add KTY. Ini sama dengan jumlah. Ini integer. Baru keterangan teks. Udah. Sama ditambahkan ID-nya sendiri. ID dia sendiri. Kok integer? Oh ya benar. Oke, ID-nya sendiri itu taruhnya paling atas, baru transaksi, paket, KTY, keterangan. Nah, saya mau modif sedikit aja. Karena di sini ada diskon, ya, di sini ada diskon. Berarti di sini saya tambahkan di paket harusnya kita tambahkan di sini persen diskon. Nah, ini pakai double. Ini saya modif sedikit. Jadi harga ada persen diskon. Nah, supaya nanti suatu waktu misalkan saya hari ini kita mau kasih diskon untuk semua yang nyuci nyuci karpet misalkan. Kita kasih, otomatis waktu transaksi dia akan diskon. Diskonnya akan ditampung di tabel detail transaksi. Berarti di sini kita taruh ini. Diskon double. Nah, tuh. Taruh di atas. Diskon. Nah, diskon yang ditransaksi itu adalah total diskon dari semua barang. Misalkan dia cuci karpet, selain karpet cuci baju. Kebetulan hari itu kita mau kasih diskon, misalkan karpet dapat diskon 10%, sedangkan baju misalkan dapat diskon 5% misalkan. Nah, itu masing-masing per bajunya atau per jenis paketnya itu dapat ditampung di tabel detail transaksi. Nanti untuk total diskonnya ditampung di dalam tabel transaksi. Jadi kita desain kira-kira seperti ini. Nah, ini kita tinggal simpan. Saya taruh dulu di sini. Taruh di luar ya, biar cepat. Aplikasi pengelola
ERD ERD-nya ya. Dah. Nah, dari ERD ini kita coba ambilkan SQL-nya. Ditaruh di tempat tadi. Master dokumen data pengelolaan nanti. Taruh di sini. Ya, kita isi tabel ke generate thread, selesai. Nah, otomatis kita udah punya dua di sini. Selain kita punya rancangan database-nya, kita juga punya script-nya. Nah, ini saya ganti namanya deh ya. Menjadi SQL. Nah, kita lihat tuh dia jadi. Nah, kita sudah punya SQL-nya. Ini tinggal kita copy. Saya pakai MySQL front aja. Saya buat dulu DB baru, namanya DB Laundry. Iya, mana DB Laundry. Baru saya jalankan SQL editor yang tadi. Run, set, selesai. Maka di sini saya sudah punya database. Oke ya. Jadi itu ya untuk pembuatan database-nya. Saya akhiri video.